Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum ke materi, Ibu ada sedikit ice breaking nih. Coba silakan untuk berdiri anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking supaya lebih semangat dan lebih konsentrasi untuk pembelajarannya. Nah, Ibu akan memberi contoh ya. Ketika Ibu bilang angka genap, kalian akan menghadap ke kanan. Ketika Ibu bilang angka ganjil, kalian akan menghadap ke kiri. Seperti contohnya ini, Ibu akan menjumlahkan angka 1 tambah 3, itu kan genap. Jadi kalian menghadap ke kanan. Seperti itu ya. Paham? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 tambah 5. Ayo, konsentrasi. Lagi, menghadap ke depan terlebih dahulu. 3 tambah 2. Ya, benar. Nah, sudah konsentrasi semua ya. Alhamdulillah, boleh duduk kembali. Sebelum kita ke materi nih, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitar nih. Di rumah kalian pasti ada seperti TV, televisi, kulkas, seperti ada kan? Nah, untuk menghidupkan seperti itu, apa ada aliran yang mengaliri seperti televisi tersebut? Aliran apa yo? Listrik. Ya, betul. Nah, jadi setiap alat elektronik yang ada di rumah kalian itu akan dialiri oleh listrik. Nah, di sini juga pasti kalian pernah sih melihat hujan. Akhir-akhir ini kan sering hujan tuh. Nah, itu apa yang kalian lihat? Ya, petir, air, kilat, seperti itu kan. Nah, itu tadi contohnya. Pasti kalian bingung kan kenapa kok bisa terjadi proses terjadi petir itu, pasti kalian masih bingung. Nah, kita akan langsung saja ke materinya nih. Sebelum itu, ini ada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar apa tadi, anak-anak? Ya, betul. Nah, contoh dari listrik statis, ada yang sudah tahu? Contohnya itu apa? Tadi sudah disebutkan, seperti air hujan, seperti pada saat hujan. Nah, tadi itu adalah contoh gejala listrik statis. Kemudian, kalian pernah nggak menempelkan tangan kalian di dinding televisi yang sedang menyala? Ya, pasti ada kayak sengatan, kayak kesetrum, kayak ada kesemutan gitu kan? Nah, itu adalah gejala listrik statis. Jadi, listrik statis itu sering terjadi pada benda-benda yang diam. Nah, listrik statis ini adalah gejala kelistrikan yang terjadi akibat perbedaan dua muatan yang ada pada benda. Contohnya seperti tadi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak kok yang mengalami listrik statis. Listrik statis itu sebenarnya ada di sekitar kita. Semua benda yang di sekitar kita memiliki muatan. Sebelum itu, dasar dari pembelajaran listrik statis itu adalah atom, di mana atom itu merupakan dasar materi yang terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, muatan listrik itu ada 3, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Seperti
muatan positif itu sering disebut dengan proton, kemudian negatif itu sering disebut dengan elektron, kemudian netral itu sering disebut dengan neutron. Nah, di sekitar kita tentu banyak yang memiliki muatan. Di sini ada interaksi dua muatan, yang mana interaksi antar muatan listrik ini akan terjadi jika benda-benda yang bermuatan didekatkan satu sama lain. Gaya tolak-menolak terjadi pada benda yang bermuatan sejenis, sedangkan gaya tarik-menarik akan terjadi pada benda yang bermuatan tidak sejenis. Contohnya, itu ada kaca yang digosokkan dengan kain sutra. Nah, kaca dengan kain sutra itu awalnya dia bermuatan netral, kemudian ketika kaca digosokkan dengan kain itu akan berubah menjadi berubah muatan. Kaca itu akan menerima proton dari sutra, kemudian kain sutra itu akan kehilangan protonnya, maka kaca itu akan menjadi muatan positif dan kain sutra itu akan menjadi bermuatan negatif. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu ini Bu ada sebuah gambar. Itu ada gambar ada penggaris, kain wol, dan potongan kertas. Pasti kalian bingung kan? Kok bisa sih penggaris itu bisa mengangkat kertas? Pasti kalian bingung. Nah, di sini kalian akan melakukan eksperimen. Ibu sudah menyiapkan lembar eksperimen. Sebelum itu, Ibu akan bagi kalian dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Tari, Ice, Krisna, dan Zakia. Untuk kelompok kedua yaitu ada Eka, Sofi, dan Ira. Di sini ada lembar eksperimen. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan lembar eksperimen yang terlebih dahulu. Di sini ada alat dan bahan sudah Ibu tuliskan dan langkah kerjanya. Nanti kalian menuliskan hasil dari percobaan tersebut. Di sini sudah Ibu siapkan alatnya. Coba mengumpul dengan kelompoknya. Sudah? Nah, di sini ada dua kelompok ya. Yang kelompok pertama akan Ibu beri nama proton dan kelompok kedua akan Ibu beri nama elektron. Ini untuk percobaannya. Kemudian untuk kelompok dua yaitu elektron. Di sini kalian akan melakukan eksperimen penggaris yang digosokkan dengan kain wol. Dan untuk kelompok proton, kalian melakukan eksperimen pena yang digosokkan dengan meja. Itu bisa mengangkat kertas tersebut atau tidak. Bisa dipahami anak-anak? Coba silahkan kalian kerjakan. Setelah itu kalian presentasi perwakilan kelompoknya, kemudian LKPD tersebut dikumpulkan ke Ibu lagi. Ibu beri waktu ya, 5 menit untuk melakukan eksperimen. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Boleh untuk perwakilan kelompok pertama maju. Untuk yang dibacakan itu setiap hasil eksperimennya aja, setiap hasil kerja eksperimennya aja. Dan kesimpulannya ya, itu ada kesimpulan dari hasil eksperimen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan dan itu di sini dari hasil percobaan kami yaitu yang pertama benda yang digosokkan dengan meja itu kita memakai pena. Keadaannya setelah digosokkan bila didekatkan dengan kertas atau tisu, itu yang terjadi setelah pena digosokkan dengan meja akan menjadi bermuatan listrik. Gesekan antara benda-benda tersebut menyebabkan transfer elektron. Nah,
Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil eksperimen dapat mengetahui muatan listrik yang terjadi pada percobaan 2. Dasar. Baik, terima kasih. Itu tadi dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Beri aplaus untuk kelompok pertama. Baik, untuk kelompok kedua, untuk kelompok elektron bisa maju perwakilan untuk membacakan hasil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok elektron. Berdasarkan hasil percobaan kami yaitu bendanya yaitu penggaris yang digosokkan ke benang wol. Penggaris plastik yang digosokkan pada benang wol menjadi bermuatan listrik bila didekatkan dengan tisu atau kertas akan saling tarik-menarik karena saat penggaris plastik digosok dengan kain wol, muatan negatif pada kain wol berpindah ke plastik. Kesimpulannya, hasil eksperimen dapat mengetahui muatan listrik yang terjadi pada percobaan 1. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sudah semua ya presentasi, boleh dikumpulkan hasil lembar kerjanya. Ya, terima kasih. Kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Ada yang bisa menyimpulkan nggak nih materi hari ini? Ya, jadi materi hari ini kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui contoh dari gejala listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang terjadi pada benda diam. Nah, di sekitar kita ini semua merupakan muatan listrik statis yang diam itu menjadi listrik. Nah, untuk itu minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai elektroskop. Ibu akan bertanya nih, bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran pada hari ini? Atau senang atau ada yang pusing? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum ibu tutup, untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.